Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam demonstrasi kontekstual modul 1.1 CGP bersama saya Siti Maryam dari SMA Negeri 2 Banjar. Pemahaman kontekstual terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara saya ibaratkan sebuah pohon. Filosofi pohon. Pohon pendidikan diibaratkan sebagai pohon yang memiliki akar, batang, ranting, daun, dan buah. Pendidikan adalah suatu keutuhan yang dibentuk dari semua bagiannya. Faktor pembelajar, pembelajar, pemikiran, sarana, metode dan daya dukung lain disatu padukan dalam upaya meraih tujuan dari pendidikan itu sendiri. Akar. Akar adalah bagian pohon yang berfungsi menyerap sari makanan dan air dari dalam tanah, membantu menopang tumbuh kembang dari sebuah pohon. Akar diibaratkan trikon dari Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, tuturi handayani. Pemikiran ini dijadikan dasar seorang guru dalam mengajar. Di depan menjadi teladan bagi muridnya, di tengah membarengi, membersamai dan membangun harapan, di belakang menjadi motivator yang baik bagi muridnya. Batang dalam pohon berperan sebagai penopang yang kokoh dan penghubung antara bagian akar dengan ranting dan daun di atasnya. Hubungan dengan bahasan ini, batang diibaratkan sebagai pengajaran dan pendidikan yang menjembatani pemikiran trikon dengan teknik penerapannya di lapangan. Ranting. Ranting adalah cabang dari batang yang memperluas suatu pohon. Diibaratkan sebagai prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam proses pengajaran. Dari mulai kodrat alam, pendidikan harus memperhatikan bakat dan minat anak. Kodrat zaman, pendidikan harus selalu menyesuaikan dengan kodrat zaman anak. Budi pekerti di mana di sana terdapat perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Ada prinsip menuntun, bukan mencetak. Guru menebalkan karakter dan kodrat anak, menghamba pada anak, memperhatikan kebutuhan anak secara personal oleh anak, proses belajar dialami oleh anak itu sendiri, dan untuk tercapainya kebahagiaan anak di masa depan. Keluarga, di mana pendidikan di keluarga adalah dasar yang berpengaruh. Ilmu dan sarana yang sesuai dalam pembelajaran. Daun. Daun digambarkan sebagai bagian penting yang berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan, yaitu proses pembuatan makanan pada pohon. Dalam dunia pendidikan, guru diibaratkan daun yang mengolah, memproses bahan-bahan dibantu segala hal lain yang menunjang pendidikan. Guru perlu memiliki kemampuan dalam menuntun dan menebalkan karakter anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya dengan ilmu dan sarana pendidikan yang sesuai. Buah. Buah adalah bagian pohon yang merupakan hasil atau saripati nutrisi dan air dari tanah yang diserap dan disebarkan oleh akar dan nutrisi yang dihasilkan oleh proses fotosintesis dari daun. Buah berasal dari bunga yang mencapai puncak pertumbuhannya. Dalam pendidikan, siswa yang mencapai tujuan pembelajarannya adalah diibaratkan buah dalam kehidupan. Anak yang bisa bermanfaat bagi dirinya dan lingkungan, anak yang dapat mencapai kebahagiaan hidupnya. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya lakukan di sekolah dimulai dari pembelajaran berbasis proyek, di mana anak berproses mengamati permasalahan di sekitar, merumuskan penelitian, melakukan dan melaporkan hasilnya. Yang kedua, mengadakan program yang melibatkan anak. Sekolah mengembangkan program Satuan Pendidikan Aman Bencana, Sekolah Ramah Anak, dan ekstrakurikuler yang beragam. Merdeka belajar dan merdeka mengajar. Anak didik bebas belajar dari sumber pendukung yang lain, di mana guru bukan satu-satunya pentransfer ilmu. Guru dapat menggunakan beragam media
teknik pembelajaran demi menyentuh segala variasi potensi anak. Dalam pembelajaran berbasis proyek, pada pembelajaran biologi saya menerapkan model PJBL, contohnya pada materi substansi genetik. Untuk memahami lebih lanjut tentang substansi genetik, maka anak melakukan pemodelan terhadap DNA. Kemudian program yang melibatkan anak. SRA dan SPAB salah satu program unggulan di sekolah kami tahun ini yang melibatkan siswa dalam tim SRA dan tim siaga. Siswa berperan besar dalam pengembangan diri dan ekstrakurikuler juga. Ini adalah contoh lain dari program yang melibatkan anak, yaitu kegiatan sosial anak dan guru menjadi teladan dalam kegiatan donor darah dan bakti sosial lainnya. Merdeka belajar dan merdeka mengajar ini dibuktikan dengan beragam cara siswa mendapat pembelajaran di dalam dan di luar ruangan, dan beragam cara guru memfasilitasi siswa belajar, bisa dengan fasilitas yang daring ataupun luring diterapkan dalam pemberian materi kepada siswa. Tantangan dan solusi yang dialami yang pertama adalah tantangan banyaknya program di sekolah, perhatian dan minat anak yang beragam, guru dengan kompetensi yang beragam, dana terbatas dan sarana prasarana. Solusi yang dilaksanakan, yang pertama, rencanakan program sekolah dengan baik di awal tahun ajaran. Yang kedua, pilih anak dengan minat dan bakatnya masing-masing. Yang ketiga, pelatihan, sosialisasi, dan teamwork guru sering dilaksanakan. Ajukan proposal kegiatan lebih bijak dan kreatif. Dan terakhir adalah improvisasi dengan kondisi sarana dan prasarana yang terbatas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.